Nama motion tadi kita udah kasih tahu sedikit, kita akan ngebahas sesuatu yang penting banget berdasarkan yang terjadi di Euro 2020 ya. Betul. Ini ada salah satu pemain yang tumbang di tengah pertandingan ya, yaitu Simon Kjær. Bukan. Yang tumbang itu adalah Christian Eriksen. Oh ya, Christian Eriksen. Cuma yang nolongin adalah sang kapten, yaitu ada Simon Kjær yang secara inisiatif gitu ya, langsung juga membantu pertolongan pertama gitu untuk menyelamatkan nyawa Christian Eriksen. Benar, gitu. Itu terjadi di saat laga pertandingan Finlandia versus Denmark. Nah, Simon Kjær ini memeriksa keadaan Eriksen di tengah lapangan, di tengah situasi yang cukup mengejutkan ya buat semua orang. Terus dia punya inisiatif untuk melakukan pertolongan pertama. Nah, salah satu pertolongan pertamanya ini ya gue juga nggak bisa jelasin apa namanya, jadi bingung, takut salah, mendingan langsung sama pakarnya aja. Kita sudah bergabung dengan Dokter Deksa di sini. Halo. Selamat malam. Dok. Nah, kita mau ngebahas ini nih, Dokter Deksa. Buat teman motion mungkin belum tahu, gue pengen kenalin dulu kali ya. Dokter Deksa ini adalah dokter spesialis penyakit dalam, bener ya dok ya? Betul. Oke, jadi karena spesialis semakin dalam, kayaknya lebih paham nih mengenai apa yang terjadi di Euro 2020 kemarin. Jadi kita mulai dengan apa yang terjadi sama Eriksen kemarin dok, sampai dia tumbang. Penyakitnya apa dulu sih? Kita dari dulu kali. Sebenarnya terjadi. Ya, jadi kalau kemarin sih lihat cuplikannya ya, karena dari tim medis sendiri belum memberikan klarifikasi apa itu. Jadi yang paling penting itu kemarin tuh terjadi kolaps mendadak, tiba-tiba tidak sadar. Kemudian saat waktu itu dilakukan umpan kan, kemudian ambruk, tiba-tiba tidak sadar. Nah, kejadian itu pada dasarnya adalah mungkinan ada masalah pada jantung yang bisa mengakibatkan kondisi terjadi kehilangan kesadaran secara tiba-tiba. Nah, kayak kemarin tuh. Nah, ini tuh krusial banget begitu curiganya kalau misalnya ada masalah di jantung, kemudian jantungnya berhenti mendadak. Itu sangat krusial banget dalam memberikan pertolongan, karena menit-menit awal 3 sampai 5 menit awal itu adalah waktu, kalau kita ngomongnya golden time ya. Untuk melakukan pertolongan pertama agar bisa terselamatkan dengan baik, karena itu life death situation ya. Benar. Antara hidup dan mati begitu telat. Nah, saya yang mau ngasih acungan jempol itu si kaptennya Pak Simon itu. Ya. Nah, itu dia dok. Kan tetangga sebelah ya. Benar. Pak Simon. Nah, dari penyelamatan pertama dengan kondisi jantung yang secara tiba-tiba begitu, terus penyelamatan pertamanya ini sebenarnya yang dilakukan apa sih dok? Dari sebutan istilah medis dokter Indonesia mungkin. Jadi pertolongan pertamanya itu membebaskan jalan nafas. Jadi dia dengan segera membebaskan jalan nafasnya dengan menyingkirkan lidah agar lidah itu tidak jatuh ke belakang. Jadi kalau orang nggak sadar, lidahnya kita ini yang sekarang lagi santai-santai ini, tiba-tiba dia jatuh ke belakang menghambat jalan nafas. Padahal jalan nafasnya seseorang, kita nggak bisa nafas itu, kita tahan nafas aja tahan berapa menit sih? 1 menit 2 menit ya. Begitu 2 menit kita udah nggak gitu kan. Nah, padahal 3 menit awal itu sangat krusial, ibaratnya nggak ada suplai oksigen, terjadi gangguan di otak. Jadi terjadi gangguan sirkulasi, nggak bisa, darah itu nggak bisa sampai ke otak, ujung-ujungnya bisa menyebabkan gangguan dan kemungkinan resiko terburuknya adalah kematian. Dan salutnya si Pak Simon ini mungkin di luar negeri itu sudah mendapatkan pelajaran CPR ya, yang dimana mereka itu lazim pada saat sekolah itu sudah diajari CPR. Jadi ini salah satu bentuk nyata bahwa penyelamatan pertolongan pertama secara dini atau lebih awal itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Iya. Itu menarik sekali. Gitu sih. Salah satu istilah paling umumnya itu CPR di seluruh dunia juga ya, dok ya. Nah, yang dilakukan oleh Pak Simon nih kita panggilnya, dia adalah menyingkirkan lidah, terus juga
apakah itu salah satu opsi yang dilakukan atau mungkin ada yang biasanya mencet jantung? Biasanya penyelamatannya selain itu apa lagi, Dok? Ya, jadi mungkin untuk orang awam gampangannya gini, paling awal paling gampang itu adalah membebaskan jalan nafas. Kita itu hitungan menit bisa terjadi gangguan nafas. Begitunya yang kedua adalah breathing atau nafas. Jalan nafas sama nafas beda ya. Kalau jalan nafas itu kan begitu keblok udah nggak bisa masuk sama sekali. Kalau breathing kan atau nafas itu masih ada paru-paru yang bisa dikembangkan. Begitu dia nggak nafas itu kita ada golden time-nya 5-10 menit. Jadi dengan membantu membebaskan jalan nafas itu kita masih ada sisa waktu untuk menyelamatkan orang itu. Tapi jika memang dia tidak bisa nafas sama sekali atau nafasnya itu mulai tersengal-sengal atau nafasnya itu melambat atau nafasnya tidak beraturan, kita harusnya melakukan pijat jantung. Kalau dulu nih, nah itu pijat jantung itu di posisi 3. Yang pertama itu bebaskan jalan nafas. Yang kedua, nafasnya pastikan ada atau tidak. Kalau ada itu kualitasnya gimana? Kalau kualitasnya tidak baik, lakukan pijat jantung. Oke. Yang ketiga, nah pijat jantung itu ada di posisi 3. Sorry, Dok. Mengecek nafasnya itu bagaimana, Dok? Nah, gampangannya itu kita gampangannya gimana? Di hidung atau gimana, Dok? Yang untuk karena kan kalau ngelihat dari videonya itu peletakan lidahnya kan penggeseran lidah untuk jalur pernapasan dibentuk kayaknya oke, itu satu. Terus ngecek pernapasannya bagus atau tidaknya caranya gimana, Dok? Kalau orang itu terlentang ya, orang tidak sadar itu sebaiknya diposisikan terlentang ya, menghadap ke atas gitu kan. Terus dilihat itu kan dadanya kalau kita nafas biasa itu kan naik turun ya. Karena kita idealnya nafas itu mengembang, paru-paru itu mengembang, kemudian mengembang-ngempis. Begitu tidak ada gerakan mengembang-mengempis dalam 10 detik saat kita melakukan pengamatan, berarti kemungkinan dia sudah tidak nafas. Nah, atau nafasnya tuh tersengal-sengal kayak antara perut sama di dada itu saling lomba-lombaan. Normalnya perut kita kan nggak ikut nafas ya. Tapi begitu kalau sudah dalam posisi darurat dia tuh kayak antara perut sama dada itu berlomba-lomba untuk, nah itu ada masalah. Atau nafasnya tuh melambat sama sekali. Jadi kalau kita nafas lah, pengembangan dadanya kan naiknya tinggi, turunnya juga bagus, naiknya tinggi, turunnya juga bagus. Nah, dengan melihat pergerakan itu kita sudah tahu sebenarnya dalam 10 detik apakah pasien itu bernafas atau tidak. Begitu tidak bernafas, langsung RCPO atau pijat jantung. Iya, jantung. Oke. Masih barengan sama Raben Teman Motion dan kita masih ngobrol-ngobrol juga nih barengan sama dengan dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Deksa yang ngebahas tentang CPR ya. Tadi udah dijelaskan ya, Dok ya, kalau penyelamatannya, penelusurannya dari peletakan lidahnya harus membuka saluran pernapasan. Terus selanjutnya tadi yang kedua adalah mengamati lebih lanjut pernapasannya lancar atau tidak ya, Dok ya. Ya, dan betul. Ketiga adalah pijat jantung. Nah, kalau di saat posisi itu kepalanya sendiri gimana, Dok? Apakah harus dibantalin? Karena kadang-kadang kan begitu kan, kalau ada orang kepalanya harus dibantalin. Nah, itu gimana, Dok? Jadi kalau misalnya itu di tempat keramaian, pertama pastikan kondisi penolong aman dulu ya. Kalau tiba-tiba di jalan raya nggak sadar, mau nolongin tambah kena ketabrak mobil kan nggak lucu juga. Jadi harus dipinggirin dulu, kemudian diposisikan terlentang pasiennya. Kalau bisa korbannya itu ada yang menjaga jalan nafasnya yang saya sebutkan tadi dengan menekan kepala dahi ya. Kemudian mengangkat sedikit dagu sambil ditahan gitu, sambil nyari bantuan idealnya ya, nyari minta tolong orang sekitar, tolong bantuin panggil rumah sakit terdekat atau ambulan terdekat, sambil dilihat tuh nafasnya ada atau enggak. Begitu nafasnya enggak ada, minta tolong seseorang untuk melakukan posisi, kalau misalnya udah belajar nih ya. Untuk menjaga jalan nafasnya tadi, kita melakukan pijat jantung. Pijat jantung yang tepat itu adalah di tengah dada, jadi setengah bagian bawah dada. Kemudian kita posisi tangannya tegak lurus sambil kedua tangan ini mengatup.
Kayak timpa-timpaan gitu ya dok ya istilahnya. Iya, kayak timpa-timpaan gitu. Sambil tangan kita lurus nih. Terus tangan tetap lurus sambil mijat jantung. Jedup gitu ya. Aduh nggak bisa suaranya ya nggak bisa meragain sama suara ya, sulit ya. Jadi gitu. Sambil terus dilakukan sampai pertolongan datang atau sampai pasien itu sadar atau sampai pasien itu bernafas spontan. Jadi terus aja dilakukan pijat jantung atau gantian nanti kalau capek gantian sama seorang terdekat yang lagi nolongin. Nah kalau misalkan durasi waktu untuk pijat jantung dok itu ada ketentuannya nggak sih kayak per 3 detik atau berapa? Iya. Kalau misalnya dulu itu 2 kali nafas bantuan kemudian 30 pijatan. Tapi update terbaru itu karena 2 kali nafas bantuan itu meningkatkan resiko tertular ya. Yang dulu kalau kita lihat Baywatch ya. Jadul banget ya Baywatch. Tahu nggak ya? Tahu. Ya itu kan sempat ya kalau kita lihat kelihatannya enak juga ya nolongin sambil apa. Tapi prinsipnya bukan itu sih yang utama ya. Maksudnya kita kan memberikan nafas bantuan, tapi ternyata nafas bantuan itu meningkatkan resiko terjadinya penularan kecuali orang terdekat. Misalnya ya sepupu kita, saudara kita, atau keluarga kita yang kena ya nggak masalah melakukan nafas buatan sambil 30 pijatan. Tapi kalau bagi orang awam yang kita nggak kenal sama sekali, lakukan pijat jantung biasa aja. Nah itu kan kita istilahnya di film-film gitu ya dok ya, CPR seperti itu ya. Tapi sekarang CPR itu bisa dibilang gaya lama dan sekarang udah ada update-nya gitu dok. Nah, pengen tahu juga nih dok, mengenai update-nya ini di Indonesia mengenai pengetahuan pertolongan pertama, apakah sudah disosialisasikan dengan baikkah menurut dokter atau mungkin masih menjadi hal yang hanya dikuasai oleh tim medis atau gimana dok? Kalau lihat video yang beredar, kemudian saya dulu pernah sekali seumur hidup waktu masih mahasiswa kedokteran, itu ada anak kekunci di dalam mobil, nggak nafas, kemudian sama orang sekitar itu dipecahin ya. Dan waktu itu kan masih cupu ya, nggak tahu masalah itu karena kita memang dalam kurikulum kita itu kalau saya dulu, sekarang saya nggak tahu. Tapi dulu itu kita nggak diajarin namanya CPR. Jadi ada yang ngasih minum, ada yang pijet itunya jari kaki, jempol kakinya. Ada yang ditampar-tampar tuh, ayo bangun, gitu kan? Ya, mungkin mereka tujuannya baik ya, tapi bukan itu caranya. Itu justru akan makin memperburuk, apalagi kalau misalnya ada trauma di leher itu bisa fatal banget kalau misalnya sambil ditampar-tampar atau dikasih es teh itu tambah atau dikasih teh manis atau jeruk manis padahal dia nggak ada haus juga, ngapain juga dikasih. Itu justru akan meningkatkan resiko tertelan cairan untuk masuk ke saluran nafas dan itu akan menyebabkan gagal nafas secara tiba-tiba dan itu bahaya banget. Oleh karena itu memang kalau sekarang saya rasa melihat video yang beredar banyak juga orang yang lari kemudian ditampar-tampar itu pelajaran CPR itu masih sangat awam ya dan orang nggak banyak yang tahu, anggapannya bahwa CPR itu yang berhak melakukan adalah tenaga medis, padahal semua orang awam itu sebaiknya mengetahui CPR karena kita nggak tahu tuh, karena dalam golden time-nya itu waktu penyelamatan itu hitungannya menit. Nah kalau misalnya orang terdekat kita yang mengalami kejadian tidak sadar dan henti jantung dan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, kan sayang banget. Padahal kita bisa mengurangi resiko untuk terjadinya kematian jika kita tahu CPR lebih dini dan mengaplikasikan ke orang tersebut lebih awal. Mungkin itu sih. Menarik sekali dok. Dok, ini terjadi lagi nih dok. Ada tanggapan sedikit nggak dok tentang serangan jantung dok? Ya. Jadi kalau ini tadi serangan jantung itu ini salah satu kasus kasus tidak sadar tiba-tiba, kemudian pasiennya ambruk tiba-tiba. Nah, korbannya ambruk. Nah, ini biasanya sering disebabkan oleh serangan jantung mendadak dan
Bagaimana penanganan awalnya yang sebetulnya sama sih yang saya sebutkan tadi. Kita bebaskan jalan nafasnya, begitu tidak dilihat tidak bernafas, kita lakukan pijat jantung. Sampai pertolongan pertama itu datang. Pertolongan medis dan kawan-kawan. Dan saya turut berduka cita ya, saya sangat shock ya, penggemar bulu tangkis juga Markis Kido meninggal dunia, turut berbelasungkawa dan kita kehilangan salah satu atlet terbaik kita. Nah, Dok, dari pembahasan kita nih dari tadi banyak sekali yang berhubungan dengan atlet dengan dunia olahraga gitu. Beberapa waktu lalu ada pemain legend juga yang meninggal dunia di tengah lapangan karena secara mendadak. Nah, untuk atlet mungkin secara umum, bukan cuma atlet, teman motion juga nih, misalkan kalau mau berolahraga ada nggak sih antisipasi baik untuk jantungnya sehat sebelum berolahraga? Ya, yang paling baik adalah kita ngecek kondisi tubuh kita sebelum olahraga. Pastikan kita benar-benar sehat dulu deh. Misalnya kalau misalnya lagi demam, batuk, kemudian dipaksakan juga nggak lucu. Atau yang berikutnya adalah kita jangan memaksakan olahraga yang berat. Kita harus ketahui potensi kita sendiri, jangan memforsir. Misalnya kan ada tuh kebut-kebutan di jalan, misalnya sepedaan, kita pengen cepet-cepetan menang atau pengen paling kenceng, paling tapi kita harus sesuaikan juga dengan kondisi tubuh kita mampu nggak. Kalau olahraga terlalu berat itu justru akan mengganggu kerja kita, mengganggu fungsi tubuh kita, karena idealnya kan mesti ada ambang batasnya ya, dan setiap orang itu juga beda-beda. Jadi kenali diri kita sebelum kita melakukan olahraga. Kembali lagi Dok mengenai pertolongan pertama nih, pembahasan inti kita malam hari ini. Sebenarnya umur berapa Dok yang biasanya dianggap sudah bisa belajar mengenai pertolongan pertama kalau kita di Indonesia nih khususnya? Kalau di Indonesia saya belum pernah ya menjumpai, maksudnya yang benar-benar kita itu diajarkan. Tapi kalau kita melihat negara-negara di yang lain, Eropa, Jepang, kemudian Amerika, mereka diajari sejak dini. Oke. Elementary school atau sekolah SD atau SMP itu ada kayak semacam simulasi atau apa, memberikan pertolongan pertama. Jadi mereka memang sudah diajarkan. Oleh karena itu nggak kaget timnas, kapten timnas mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kalau di kita sebagian besar kita mungkin melihat aja ya. Kalau misalnya kita orang awam, saya memposisikan diri sebagai orang awam yang tidak mendapat pelajaran pertolongan pertama, saya mungkin melihat dan saya bingung apa yang harus saya lakukan. Padahal orang awam pun itu bisa melakukan pertolongan, siapa aja. Mulai dari yang bawah sampai yang atas harus bisa sebenarnya idealnya. Mungkin itu sih. Oke, berarti kalau menurut Dr. Deksa ini panduan CPR atau pertolongan pertama dimasukkan ke kurikulum pendidikan Indonesia, apakah hal penting atau mungkin hal yang biasa saja, apa gimana menurut dokter? Sangat-sangat penting karena sudah banyak kasus yang dia melakukan CPR lebih dini, itu nyawanya dia terselamatkan, dan itu bukan testimoni ya. Itu sudah ada penelitiannya, dan penelitiannya udah valid banget bahwa dengan melakukan CPR lebih dini, kemungkinan resiko kematian dapat diperkecil. Berarti menjadi pengetahuan wajib kayaknya ya buat semua masyarakat di Indonesia juga ya. Nah, ini pertanyaan terakhir Dok. Kalau saya nih kan usianya sudah tidak masa sekolah lagi. Terus saya ingin mencari tahu juga Dok. Oke, ternyata melihat beberapa waktu ke belakang akhir-akhir ini penting untuk mengetahui cara pertolongan pertama. Nah, yang paling tepat saya nyari tahu belajarnya di mana Dok? Jadi sebenarnya yang paling gampang kalau kita sekarang udah di dunia media sosial yang bertebaran, kemudian kita dengan gampangnya mencari Google, kita tulis saja how to do CPR atau bagaimana cara melakukan RJPO atau pijat jantung. Itu udah banyak banget langkah-langkahnya. Tapi paling gampang kalau misalnya itu tadi, kita posisikan jalan nafas, lihat nafasnya tidak bernafas, kita lakukan pijat jantung. Nggak usah kaget, nggak usah apa. Karena kalau begitu ditekan ternyata waktu dilakukan pijat jantung, kemudian korbannya ternyata hidup, kan kita seneng banget. Atau ternyata dia cuma pingsan, nggak nafasnya cuma sebentar, dia bangun kan sudah
istilahnya kita melakukannya tanpa rasa bersalah kan, karena memang melakukan CPR itu kita bisa menyelamatkan nyawa banget sih. Oke. Wow, keren banget. Karena kadang-kadang ada juga pengertian yang nggak berani menolong karena takut disalahkan. Tapi sebenarnya ini menjadi hal penting, justru semuanya harus mengetahui juga ya tentang penyelamatan pertama ya Dok ya. Penting banget. Dan keren. Terima kasih banyak Dr. Deksa atas waktunya. Sama-sama Motion FM, semoga Motion Radio semakin jaya. Amin. Dok, kalau misalkan teman Motion ada yang ingin tahu juga mencari informasi tentang Dr. Deksa kemana? Mungkin ada YouTube mungkin atau akun sosial medianya kemana Dok? Kalau saya cuma Instagram aja sih Dr. Deksa, dokter DOKTERDECSA. Itu sih. Saya sering bagiin tips-tips juga. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu silahkan. Wah, mungkin dokter bisa bikin channel YouTube Dok, terus video pertamanya cara melakukan penyelamatan pertama. Menarik. Ya, coba. Oke deh kalau gitu Dr. Deksa, terima kasih banyak. Sama-sama, semoga sukses selalu. Yes, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Dok. Siap. Terima kasih Dr. Deksa, dan itu dia Teman Motion, perbincangan seru kita ya. Betul. Sesuatu yang penting juga untuk kita ketahui, dan nanti masing-masing kayaknya kita udah saatnya untuk mencari tahu lebih lanjut ya mengenai penyelamatan pertama. Kalau bisa lebih dini lebih baik lah kita belajar gitu, karena kan membantu orang itu hal yang penting juga dalam kehidupan. Benar. Kayaknya perlu ada inisiatif ya dari kita sendiri. Betul. Mau belajar dan mencari tahu tentang penyelamatan pertama kepada sesama lah untuk semua orang. Justru makanya kita undang Dr. Deksa malam hari ini yang dari Surabaya, langsung kita datangkan virtual via Zoom kan. Bukti kalau Motion Radio ini aware buat teman Motion semua kesehatannya. Gitu. Keren, setuju banget. Alright.